Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Nurhalimah dari D3 Keperawatan semester 5A Universitas Harapan Bangsa akan menampilkan proposal karya tulis ilmiah yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Nyonya X dengan masalah gangguan menelan pada pasien stroke non-hemoragik di ruang instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit X. Sebelumnya, terima kasih kepada penguji 1 yaitu Bapak Danang dan penguji 2 Bapak Reva dan penguji 3 Ibu Tia. Saya akan menjelaskan bab 1 latar belakang. Stroke merupakan suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologi vokal dan global yang mengakibatkan memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih atau dapat berdampak kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular menurut WHO 2021. Sedangkan menurut Kemenkes RI 2018, stroke dibedakan menjadi stroke non-hemoragik ditandai dengan pendarahan otak karena pembuluh darah yang pecah dan stroke non-hemoragik yaitu adanya sumbatan pada pembuluh darah otak, sehingga sebagian otak tidak memperoleh pasokan darah yang membawa oksigen dan diperlukan sehingga berakibat kematian sel atau jaringan. Penyakit stroke memberikan dampak yang sangat merugikan bagi penderitanya sendiri. Dampak stroke yang paling umum terjadi antara lain kelumpuhan anggota gerak, kelumpuhan syaraf wajah atau face dropping, gangguan penglihatan, gangguan menelan, gangguan sensoriaba, dan gangguan bicara. Salah satu dampak dari stroke tersebut yaitu gangguan menelan menurut Pati 2019. Gangguan menelan merupakan fungsi menelan yang abnormal yang diakibatkan oleh defisit struktur atau fungsi oral, faring, dan esofagus. Salah satu penyebab gangguan syaraf karnial. Gejala tanda mayor dan minor dari gangguan menelan yaitu dari tanda gejala mayor dapat dilihat secara subjektif yaitu mengeluh sulit menelan, kemudian secara objektif yaitu batuk setelah makan dan minum, dan makan tertinggal di mulut. Sebagai penyakit neurovaskuler, stroke mempunyai angka prevalensi yang cukup tinggi. Catatan World Stroke Organization 2018 menunjukkan bahwa setiap tahunnya ada 13,7 juta kasus baru dan sekitar 5,5 juta kematian terjadi akibat penyakit stroke. Prevalensi stroke di Indonesia sebanyak 57,9%. Kejadian stroke telah terdiagnosis oleh tenaga kesehatan. Menurut Suwaryo et al. 2019, prevalensi per mil stroke berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur lebih dari 15 tahun menurut Riskesdas 2018 sebesar 11,8% dari 96.794 orang usia lebih dari 15 tahun, menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimanakah asuhan keperawatan pada NYAIK dengan masalah gangguan menelan pada pasien stroke non-hemoragik di ruang IGD Rumah Sakit X? Untuk tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah mampu menggambarkan asuhan keperawatan pada NYAIK dengan masalah gangguan menelan stroke non-hemoragik di ruang IGD Rumah Sakit X. Tujuan khusus menggambarkan hasil pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi pada pasien stroke non-hemoragik, terutama pada pasien dengan masalah gangguan menelan di ruang IGD Rumah Sakit X. Manfaatnya, manfaat teoritis sebagai tambahan informasi tentang mencegah dan mengatasi stroke non-hemoragik, terutama pada pasien, sehingga mengatasi tata laksana stroke non-hemoragik. Manfaat praktis bagi masyarakat, bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bagi penulis. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka, konsep stroke non-hemoragik. Definisi, stroke merupakan penyakit pembuluh darah otak. Hal ini terjadi ketika pasokan darah otak berkurang atau terhambat karena hal-hal tertentu yang mengarah ke kurangannya kadar oksigen dalam sel-sel otak secara mendadak. Dalam beberapa menit, sel-sel otak bisa rusak dan kehilangan fungsinya. Kerusakan otak ini mempengaruhi fungsi tubuh yang dikendalikan oleh bagian-bagian sel otak yang rusak tersebut, menurut Donges 2016. Selanjutnya, faktor penyebab stroke ada dua, yaitu faktor yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi, diabetes mellitus, lifestyle seperti obesitas, diet, dan stres. Yang kedua, faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti umur, ras, jenis kelamin, genetik. Tanda gejala menurut Suciptayani 2018 yaitu 1. Nyeri kepala hebat secara tiba-tiba, 2. Pusing, yakni merasa benar-benar di sekitarnya berputar, 3. Bingung, terjadi gangguan orientasi ruang, waktu, dan personal, 4. Penglihatan kabur atau ketajaman penglihatan menurun, 5. Kesulitan bicara secara tiba-tiba, 6. Kehilangan keseimbangan, limbung atau bisa jadi jatuh, 7. Rasa kebas, yakni mati rasa dan kesemutan pada satu sisi tubuh, dan yang terakhir kelemahan otot-otot pada bagian tubuh tertentu. Selanjutnya,
4Y. Jika seseorang mengalami hipertensi dan gaya hidupnya tidak sehat, lalu genetiknya ada yang mengalami stroke, akan terjadinya trombus arterial dan emboli, sehingga menyebabkan penyumbatan pembuluh darah otak, sehingga suplai oksigen ke otak menurun, dan terjadinya iskemik jaringan pada otak, sehingga terjadinya hipoksia. Lalu terjadinya stroke non-hemorrhagic. Stroke non-hemorrhagic terdiri dari 3 jenis, yaitu stroke non-hemorrhagic pada arteri cerebral anterior dan arteri cerebral posterior. Lalu terjadi gangguan promotor area, kerusakan neuromuskuler sehingga terjadinya hemiparese. Lalu masalah keperawatannya gangguan mobilitas fisik dan menyebabkan gangguan integritas kulit, defisit perawatan diri. Pada stroke non-hemorrhagic pada arteri cerebral medial, terjadinya penurunan sirkulasi cerebral dan terjadinya afasia, masalah perawatannya gangguan komunikasi verbal dan gangguan syaraf kornealis, masalah perawatannya gangguan menelan, sehingga terjadinya bersihan jalan nafas tidak efektif dan defisit nutrisi. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang menurut Moliati tahun 2018 yaitu angiografi cerebral, CT scan, magnetic resonance imaging atau MRI, EEG, dan USG Doppler dan pemeriksaan laboratorium. Untuk komplikasi menurut Sulistiowati 2020, yang ke-1 bekuan darah atau trombosis mudah terbentuk pada kaki yang lumpuh menyebabkan penimbunan cairan sehingga menyebabkan pembengkakan atau edema, dekubitus, pneumonia, atrofi dan kekakuan sendi atau kontraktur, dan depresi. Untuk penata laksana medis menurut Mulyati 2018 terdapat 2 bagian, yaitu non-pembedahan dan pembedahan. Yang pertama non-pembedahan seperti terapi antikoagulan, terapi dilatin, anteriskoated, dan nimodipin. Untuk pembedahan, carotid mandectomy untuk mengangkat plak arteriosklerosis. Selanjutnya, pengkajian yang terdiri dari identitas, keluhan utama, riwayat penyakit, usaha pengobatan, menentukan prioritas klien, data objektif, keadaan umum pasien, kaji jalan nafas airway, kaji fungsi paru atau breathing, kaji circulation atau circulation, lakukan pengukuran tanda-tanda vital, dan pengajuan syaraf kornealis. Untuk diagnosa perawatannya, gangguan menelan berhubungan dengan gangguan syaraf kornealis. Untuk intervensinya, penjagaan aspirasi dan penghisapan jalan nafas. Selanjutnya, implementasi perawatan. Yang pertama, pencegahan aspirasi, merupakan mengidentifikasi dan mengurangi resiko masuknya partikel makanan atau cairan ke dalam paru-paru. Yang kedua, pemberian makanan, merupakan pemberian asupan nutrisi melalui oral pada pasien yang tidak mampu makan secara mandiri. Yang ketiga, memonitor status pernafasan pasien. Yang keempat, memonitor tingkat kesadaran, batuk, muntah, dan kemampuan penelan pasien. Yang terakhir, memposisikan semi-Fowler 30-45 derajat 30 menit sebelum memberi asupan oral. Selanjutnya, evaluasi. Menurut Mufidatur Rohmah 2017, evaluasi perkembangan kesehatan pasien dapat dilihat dari hasilnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui perawatan yang diberikan dapat dicapai dan memberikan umpan balik terhadap asuhan keperawatan yang diberikan. Evaluasi dapat didokumentasikan dalam bentuk SOHP. Adapun komponen SOHP yaitu S adalah subjektif, di mana perawat menemui keluhan pasien yang masih dirasakan setelah dilakukan tindakan perawatan. O yaitu objektif, adalah data yang berdasarkan hasil pengukuran atau observasi perawat secara langsung pada pasien dan yang dirasakan pasien setelah tindakan keperawatan. A adalah assessment, adalah interpretasi dari data subjektif dan objektif untuk menentukan tindak lanjut dan penentuan apakah implementasi akan dilanjutkan atau sudah terlaksana dengan baik. P yaitu planning, adalah perencanaan perawatan yang akan dilanjutkan, dihentikan, dimodifikasi, atau ditambah dari rencana tindakan perawatan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, konsep kebutuhan dasar manusia, kebutuhan nutrisi. Pengertian nutrisi. Nutrisi berasal dari kata nutrien, artinya bahan gizi. Nutrisi adalah proses tersedianya energi dan bahan kimia dari makanan yang penting untuk pembentukan pemeliharaan dan penggantian sel tubuh. Gangguan nutrisi pada stroke. Disfagia merupakan faktor resiko utama terjadinya malnutrisi pada stroke, sehingga terjadi penurunan asupan nutrisi secara bermakna. Penata laksana disfagia termasuk modifikasi asupan makanan, mengubah konsistensi makanan dan minuman bersama suplemen nutrisi, menurut Andriani et al. 2020. Pengaturan nutrisi pada stroke. Pada pasien dengan disfagia, tujuan manajemen
gizi adalah mencegah eating-related distress, tersedak, pneumonia aspirasi, dan pada akhirnya menyediakan energi yang adekuat dan cairan yang sesuai dengan toleransi pasien. Selanjutnya, edukasi nutrisi pada pasien stroke. Pasien mengalami perubahan pola makan sebelum dan setelah stroke, misalnya dengan rute pemberian diet, bentuk makanan, periode penggunaan NGT atau PEG, manajemen keluarga untuk memodifikasi menu, misalnya perubahan rasa makanan dan perubahan jenis makanan. Selanjutnya, bab 3, metode studi kasus. Rancangan studi kasus pada proposal karya tulis ini berbentuk laporan informasi deskriptif, subjek studi kasusnya, subjek pasien yang mengalami gangguan menelan, stroke non-hemorrhagic di ruang IGD Rumah Sakit X, fokus studi, asuhan keperawatan pada Nyonya X dengan gangguan menelan, stroke non-hemorrhagic di ruang IGD Rumah Sakit X, definisi operasional, yaitu variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel, tempat dan waktu studi kasus, tempat dan waktu dilaksanakan studi kasus yaitu tanggal 13–25 Desember di ruang IGD Rumah Sakit X, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sekian presentasi proposal karya tulis ilmiah dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.